selamat hari Minggu buat semua jemaat Tuhan, termasuk anak-anak Tuhan di ibadah KKR di hari Minggu ini. Besar harapan kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan agar senantiasa dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan kita diizinkan untuk dapat merenungkan firman ini sebagai sebuah kebenaran yang kita pahami untuk kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari kita meminta pertolongan Tuhan agar Roh Kudus Tuhan bekerja menolong kita memahami firman ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan pertolongan Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga Engkau layakkan kami menyampaikan kebenaran firman ini. Dari pertolongan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, mampukan setiap orang yang Engkau pilih, Engkau bekali, yaitu pelayan KKR, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman ini buat adik-adik kami di ibadah KKR. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan bagi kami akan memulai aktivitas ataupun pembacaan dan perenungan ini. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 37 sampai dengan ayat 43. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Mari kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkannya. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga belang-belang, sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dengan tema yang diberikan kepada kita adalah kreatif. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali cara yang boleh kita lakukan untuk mewujudkan satu hal yang mau kita inginkan. Semua itu bisa kita tempuh melalui kemampuan kita menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari bahan bakunya yang ada bisa diubah dalam bentuk yang berbeda dengan cara yang betul-betul kreatif sekali. Ini sangat membantu sekali dan menolong kehidupan manusia untuk memudahkan pekerjaan, untuk memudahkan pengertian, untuk memudahkan pemahaman dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kreatif, tentunya ini akan banyak sekali menolong orang, banyak sekali menolong kemajuan teknologi untuk dapat dinyatakan, dihadirkan bagi dunia ini sebagai wujud kreativitas Allah bagi manusia, dan Allah sendiri berkreativitas dalam karunia-karunia yang sudah Tuhan titipkan bagi dia. Di kesempatan ini saudaraku, lebih jauh kita akan melihat pentingnya kreatif di dalam kehidupan manusia. Banyak dampak yang bisa kita lihat akibat daripada kreatif itu, sehingga kalau kita berkreatif, berkreasi, ini akan membuat satu hal yang baru akan tercipta di dunia ini. Karena kreatif itu adalah identik menciptakan satu hal yang baru. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana di dalam bacaan ataupun ayat hafalan dari kitab Roma 12 ayat 11.
semangat untuk bisa melakukan, melayani Tuhan itu tetap dibutuhkan semangat. Kalau tidak ada semangat kita melayani Tuhan, bagaimana mungkin timbul kreatif dalam hidup kita? Melayani Tuhan juga saudara-saudara banyak kreatif ataupun kreativitas yang dibutuhkan agar di dalam menyampaikan firman melayani Tuhan itu dengan berbagai-bagai cara boleh kita sampaikan. Contohnya kalau kita lihat pada saat sekarang ini, menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan, terlebih-lebih bagi adik-adik kita di KKR, banyak cara yang sudah boleh kita lakukan dengan berbagai-bagai kreativitas. Ada dengan arena permainan, ada dengan panggung boneka, ada dengan klip, ada dengan puzzle dan lain sebagainya. Itu sebuah kreativitas yang tercipta, yang dilakukan oleh manusia untuk mempermudah penyampaian pesan, untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam melayani Tuhan. Lebih jauh lagi kalau kita lihat di dalam bacaan remaja 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 5, di dalam menyampaikan Injil kepada para penerima ataupun pendengarnya, sangat menentukan sekali bagaimana kreativitas itu kita miliki untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas, mudah untuk ditangkap, mudah dipahami, dan mudah untuk dilakukan. Ini sangat dibutuhkan agar di dalam menyampaikan satu hal seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, dengan kreatif Paulus mengajar Timotius dalam masa mudanya. Dia bisa melakukan satu perbuatan yang mungkin orang tua tidak tahu, tapi dia buat dengan bentuk kreativitasnya sendiri agar Injil itu semakin banyak diterima oleh orang. Itu salah satu kalau kita lihat di dalam bacaan remaja kita. Lebih jauh lagi di dalam renungan kita di hari Minggu ini, dari kitab Kejadian pasal 30, terkhusus ayat 37 sampai dengan ayat 43. Beberapa hal yang kita lihat dari firman ini adalah bagaimana seorang Yakub, bagaimana dia memiliki satu kemampuan untuk dapat memperoleh ternak dari pamannya Laban. Kalau dia tidak memiliki teknik, cara kreatif, tidak memiliki kemampuan, mungkin saja dia tidak memperoleh ternak sebanyak itu. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yakub, ketika dia diberikan tanggung jawab untuk bekerja mengasuh ternak-ternak pamannya Laban, ya mungkin saja dia akan menerima ataupun pasrah dengan situasi yang ada. Bagaimana nanti hasil pembagian sesuai dengan perkembangan alamnya, mungkin hanya itu dia dapatkan. Tapi dia manfaatkan di sini adalah pekerjaan sebagai peternak, menjaga kambing domba pamannya Laban. Dia menggumuli pekerjaan itu, dia serius, dia pikirkan, dia amati, dia teliti, sehingga dia tahu membuat suatu hal yang bisa menguntungkan kepada dirinya sendiri, sehingga Yakub memperoleh ternak di luar dugaan pamannya Laban. Yang kita lihat di sini yang utama yang dilakukan Yakub adalah bukan hal yang lain, tapi yang penting sesuai dengan tema kita adalah kreatif. Kreatif muncul dengan keinginan untuk mengasah diri dengan kemampuan yang ada. Kreatif itu bisa muncul di dalam diri kita kalau kita cermat dan teliti terhadap situasi yang ada. Orang yang kreatif bisa membaca situasi. Dengan cara yang bisa dia lakukan, dia bisa memberikan jawaban terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi dalam perikop kita ini, Yakub sudah membukakan satu peluang cara kita berpikir. Apapun pekerjaan kita, kalau kita cermati, kalau kita serius menjalankannya, mungkin dari pekerjaan kita itu kita bisa melakukan satu hal kreativitas kita. Jadi jangan dibatasi kalau kita sekolahnya tinggi, kalau kita paham begini, kita sudah pergi kemana-mana ke negara yang lain, jauh perjalanan yang sudah kita lakukan, maka bisa kita kreatif. Contohnya Yakub. Dia hanya berkutat dengan ternak ataupun kambing domba yang dia hadapi setiap hari. Tapi dia pakai situasi ataupun kesempatan itu tempat pembelajaran bagi dirinya. Adik-adik kita juga demikian, walaupun mereka masih terbatas dalam pendidikan, tapi banyak sekali teknologi mengajarkan mereka untuk kreatif memakai waktu senggang yang ada. Jangan mereka pakai waktu senggang itu untuk main game, main HP dengan sampai mereka juga bisa merusak diri ataupun pribadi mereka. Tapi justru kesempatan yang mereka pakai untuk bisa memunculkan kreatif di dalam menjalani kehidupan mereka.
pacu adik-adik kita di KKR agar mereka juga aset yang bisa mereka miliki pada saat ini bisa mereka pergunakan itu untuk melakukan satu hal. Jangan sempat adik-adik kita terlena dengan permainan-permainan yang disampaikan ataupun ditawarkan oleh kemajuan teknologi, tapi mereka bisa menguasai teknologi dengan memanfaatkan sebagaimana ataupun sebaik-baiknya, sehingga adik-adik kita tertolong di dalam studi mereka, di dalam kehadiran mereka, di dalam kreatif apapun mereka bisa tunjukkan kemampuan mereka dalam rumah tangga, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan, karya tangan mereka, baik di sekolah ataupun di gereja. Mari ajak adik-adik kita agar adik-adik kita menuangkan ataupun menunjukkan kemampuan mereka, karena di dalam diri mereka juga kita yakin, sama seperti ketika Tuhan katakan, setiap orang aku akan titipkan karunia-karunia untuk bisa melakukan satu hal. Sejak dini mari kita lihat kemampuan adik-adik kita, kemampuan ataupun karunia apa yang mereka miliki, yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka akan terasah, terlatih, cermat, teliti mempergunakan situasi yang ada. Kreativitas adalah mereka memunculkan satu hal untuk hal-hal yang baru bisa kita pahami, mereka paham, dan bisa membantu satu hal yang bisa memberikan jawaban terhadap kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah firman ini agar menggugah hati kita, semangat kita, agar kita di dalam menerima firman ini ada keinginan kita untuk menggali apa caranya agar kita bisa paham tentang kreativitas adik-adik kita yang mereka miliki, yang belum muncul ke permukaan. Misalnya dibuat perlombaan, dibuat ini acara apapun yang bisa melibatkan adik-adik kita. Kesempatan buat adik-adik kita agar mereka berkreasi dan berkreativitas. Selamat menaburkan firman Tuhan bagi adik-adik kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu. Izinkan firman ini menggugah hati dan pikiran seluruh anak-anak-Mu, baik yang menyampaikan dan yang akan menerima. Mereka akan diberikan kemampuan menggali dan mengasah kemampuan mereka untuk dapat berkreativitas di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.